Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Banter Baikal, absen 11 dari kelas 12 PS2. Izinkan saya menyampaikan pidato mengenai pemilu. Tidak lama lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Merupakan waktu di mana kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan mandat dan kepercayaan untuk memimpin negeri ini 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, saya meminta saudara-saudara menggunakan hak pilih saudara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negara. Karena itu saya ingin mengajak saudara untuk merenung sejenak. Pemilu bukanlah sekedar tentang memberikan suara kita, tetapi tentang menjalankan tanggung jawab moral kita sebagai warga negara ini, tentang memilih dengan hati nurani yang tulus dan menentukan masa depan yang cerah bagi negara kita. Ketika kita pergi ke tempat pemungutan suara, berikanlah hati nurani kita menaati panduan utama kita. Jangan biarkan diri kita terpengaruh oleh program atas intrik politik. Pilihlah berdasarkan penilaian yang bijaksana dan nilai-nilai yang kita percaya. Inilah saatnya bagi kita untuk membicarakan dengan suara hati nurani kita. Selain itu, dalam proses ini mari kita jaga ketertiban dan perdamaian. Kita adalah bagian dari sebuah masyarakat yang lebih besar, dan keteraturan adalah kunci untuk menjaga stabilitas. Marilah kita lancarkan semua proses dengan damai, menghormati perbedaan pendapat dan memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai bersama-sama. Kita akan menjadikan pemilu ini sebagai tonggak kebangkitan demokrasi kita. Marilah kita bersama-sama serta dalam pesta demokrasi, dan jangan sia-siakan kesempatan untuk menentukan, karena satu suara sangat berarti bagi bangsa ini. Adanya para pemilu yang cerdas dan menunjukkan golput masih memberikan pemilu tahun ini masih banyak orang memilih untuk golput. Dimungkinkan karena warga tidak ingin ingkar kepada tim sukses dari capres dan cawapres yang jumlahnya beberapa yang telah mendatangi mereka hingga pada
pada akhirnya mereka memilih untuk mencoblos semua pilihan presiden dan wakil presiden yang ada. Golput juga dimungkinkan karena persoalan teknik seperti lokasi TPS yang jauh atau kondisi tertentu seperti proses persoalan kesehatan yang sedang dialami warga sehingga tidak memungkinkan untuk pergi ke TPS. Selain itu ada pula alasan karena warga tidak percaya terhadap calon presiden dan wakil presiden, sehingga warga merasa tidak perlu menentukan pilihan. Namun sekarang orang yang memilih golput akan mendapatkan sanksi hukum. Hal ini tergantung pada pasal 23 ayat 1 UU HAM yang menjamin keterbebasan seorang untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Para pemilih yang cerdas, keberhasilan pemilu sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Pemilu yang baik tanpa golput akan menghasilkan pemilihan yang baik dan berkomitmen. Untuk itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia, pemilu yang cerdas, hindari golput dan gunakan hak suara kita untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk kemajuan negara kita ini. Pilihlah calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan keyakinan diri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada tutur kata yang salah. Beragam saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiri kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.